Beberapa tahun ke belakang, bisnis kuliner di Indonesia mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga perkembangan tersebut patut diperhitungkan untuk dijadikan sebagai salah satu bisnis yang menghasilkan di era saat ini. Hal ini dimanfaatkan oleh Kak Holila untuk membuka usaha kuliner ala Korea yang sedang hits dan diminati oleh banyak kalangan masyarakat, terutama anak muda. Langsung aja yuk kita tanya-tanya owner dari pemilik usaha bisnis ekonomi kreatif yaitu Kak Holila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Saya Natasha Salsabila, mahasiswi pendidikan ekonomi semester 4 di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Jadi di sini saya akan mewawancarai owner dari pemilik usaha bisnis yang sedang hits ya di kalangan masyarakat terutama anak muda. Dan usaha bisnis ini bergerak di bidang kuliner ya Kak. Iya betul. Di sini udah ada narasumber yang akan saya wawancarai yang bernama Kak Holila. Dan sebelumnya terima kasih banyak ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Sama-sama. Langsung aja Kak ke pertanyaan pertama. Jadi awal mula terbentuknya usaha Kakak ini kapan ya Kak? Oke. Saya mulai ya. Jawab. Untuk awal mulanya itu sebenarnya sih udah lama ya, dari 2017-2018 lah. Tapi sebelumnya itu belum berbentuk usaha, tapi via Instagram dan berbagi resep, lebih tepatnya kayak gitu. Sampai akhirnya berani memutuskan usaha itu sekitar tahun 2019 usaha, dan itu pun baru online dan baru sekitaran rumah atau teman-teman kayak gitu, belum berani untuk mempublish secara luas. Nah di tahun 2020 baru berani mengangkat lebih luas lagi, ngejualin di berbagai online shop juga dan segala macamnya. Dan di 2021 baru berani membuka kedai. Jadi awalnya hobi masak gitu ya Kak? Iya, hobi masak, terus iseng pengen deh bagi resep sama orang gitu. Dan dulu juga cuman cemilan-cemilan yang gampang-gampang gitu. Jadi setelah itu baru bikin Instagram, dari situ rame baru. Kalau boleh tahu jenis dan bentuk usaha yang sedang Kakak jalani ini seperti apa sih Kak? Jenisnya pasti kuliner ya, makanan, jenis-jenis makanan. Tapi lebih ke cemilan, bukan makanan pokok. Bukan makanan inti kayak lauk-laukan gitu. Lebih suka ke cemilan. Sekalinya pun ada makanan inti ya paling kayak tom yum. Terus buat menu-menu kedai doang ya, nasi itu pun nggak banyak kan, itu dikit. Jadi memang lebih ke cemilan sih kayak gitu. Kalau boleh tahu arti dari nama brand usaha Kakak ini apa ya? Oke, namanya itu kan Koki Kuko ya. Orang tuh sering banget ya bahas apaan sih Koki Kuko, bahkan diplesetin gitu. Nah Koki Kuko tuh sebenarnya memang namanya diambil asal-asalan, maksudnya bukan yang ada filosofinya gimana gitu, enggak gitu, tapi cuma Kokiku Holila, cuma singkatan dari itu, Kokiku Holila gitu. Jadi makanya Kokiku ko-nya belakangnya itu ada KHO, bukan Kokiko gitu. Fasilitas apa aja sih yang didapetin di kedai Kakak? Oh, untuk saat ini sih baru sederhana ya, baru ya paling bisa buat tempat makan, nongkrong, atau fasilitasnya TV, musik, kayak gitu-gitu. Bahkan kita wifi pun sebenarnya belum menyediakan. Pertama memang masih awal, dan yang kedua memang sebenarnya pengen lebih ke menciptakan ya lo main ke kedai ngobrol, bukan buat asik-asik main handphone, main games gitu, tapi kita berbagi cerita. Karena kan poin utamanya sebenarnya itu, target utamanya teman-teman ya, makanya sampai berbulan-bulan itu
Pokoknya sampai dari awal sampai kemarin ya, sebelum sekarang kan lagi tutup dulu nih karena PPKM. Nah itu tuh memang targetnya teman kan, jadi kita tempat sharing, tempat teman-teman buat kumpul, sharing dan lain-lain gitu. Kalau price untuk makanan dan minumannya mulai dari harga berapa nih Kak? Oke, untuk harganya dari berapa sih? Natal suka jajan ya? Berapa sih tak? Lupa deh. Belasan lah ya, ini affordable. Ya, pokoknya masih harga, insya Allah sih mahasiswa masih sanggup lah ya, begitu. Terus untuk protokolnya Kak, pasti setiap malam gitu kan pasti selalu diinin ya Kak? Iya, untuk protokol, karena ini masa pandemi ya, untuk protokolnya memang di awal buka dan ditutup, setelah tutup ya, pas kita tutup itu memang disemprotkan. Kenapa? Karena pertama yang saya pikirin itu pasti keluarga saya, nggak mungkin udah habis kumpul banyak orang terus kita cuek-cuek aja, sedangkan di keluarga ada orang tua, ada keponakan yang masih bayi, jadi banyak yang dilindungi. Yang pertama itu. Yang kedua pasti kan orang-orang yang datang biar lebih nyaman, lebih lebih terjamin gitu. Ya kita kan bukan, jangan egois ya, dia pengen orang datang tapi kita tidak mau memberikan yang terbaik gitu. Kalau boleh tahu menu best seller di Kopi Kuko itu apa sih Kak? Oh, kalau menu best sellernya masih tom yum, karena memang itu yang pertama dan keluar, dan kayaknya orang-orang udah terlanjur sukanya sama itu gitu. Sama paling kalau menu nasinya sambal matah ya. Nah, iya banget, itu enak banget sih. Terus apa sih Kak motivasi Kakak dalam membangun usaha bisnis ini? Motivasinya, kalau pertama memang iseng-iseng Kak, bener-bener iseng. Pertama kayak tadi yang ceritain kan, cuma membagi resep dan lain-lain. Terus iseng karena ditinggal sama orang tua waktu itu, pulang kampung hampir sebulan ditinggal, terus bingung mau ngapain di rumah, ya udah dijualan gitu kan, nyoba-nyoba bikin jualan. Nah sampai akhirnya memotivasi diri, kenapa bisa sampai kok bisa sampai jadi kedai gitu. Karena merasa nyaman dengan fashion yang ini, merasa nyaman dengan yang keputusan yang diambil, itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi nggak mau, saya cuma punya pemasukan dari satu pintu. Saya nggak mau, saya nggak tahu sampai kapan saya harus jadi pegawai, sampai kapan saya harus bisa kerja di sana, sampai kapan saya bisa jadi di perusahaan gitu, kerja di perusahaan. Terus goals dan harapan kedepannya untuk usaha Kakak apa nih? Oh, kalau harapannya pasti bisa lebih besar lagi kedainya, bisa merekrut orang. Khususnya saya pribadi tuh punya keinginan banget bisa merekrut anak-anak SMK, karena pernah ngajar ya, anak-anak SMK yang memang saya tahu kebutuhan keluarganya belum terpenuhi atau segala macam, dan kemampuan dia juga tidak terlalu wah gimana yang mengharuskan dia, membisahkan dia kerja di tempat yang mewah. Maka pengen banget dari dulu tuh bisa merekrut orang-orang kayak gitu, sini deh kerja di kedai, sini deh kerja sama gue, biar dibantu. Nih walaupun nggak banyak yang kita kasih, walaupun nggak banyak yang bisa kita gaji, tapi setidaknya kita bisa bantu dia untuk melanjutkan hidup dia gitu. Yang terakhir nih Kak, mau minta apa? Cepet juga ya. Iya. Mau minta pesanan motivasi dong Kak untuk mahasiswi atau anak muda yang baru mau memulai usaha. Oke, untuk motivasinya pertama, jangan kepedean lo akan sukses sampai kapanpun. Itu dong. Kenapa? Kalau kita terlalu pede, wah ntar gue lulus tuh pengennya di sini, gue lulus pasti kerja di sini nih, gue lulus kerja di sini, gue lulus punya kenalan ini, punya kenalan itu. Terlalu pede, terus nggak mencapai, nggak persiapan diri kita harus apa, kita harus nabung, kita punya kemampuan apa dan lain-lain. Kaget nanti nggak sesuai sama yang kita mau, pasti stres, nggak terima dan lain-lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mumpung masih muda, mumpung masih punya tenaga lebih, pola berpikir
berpikir yang lebih luas, bisa nyari ilmu kemana-mana gitu kan. Dimaksimalin, jangan jadi kaum rebahan. Udah 2021 jangan sampai temennya udah lari, kitanya mah masih rebahan weh. Kan kasihan ya, mereka udah sukses, kitanya baru memulai untuk sukses gitu. Jadi dimaksimalin masa mudanya gitu. Terima kasih banyak nih Kak Lila. Sama-sama Nata. Ternyata cepet ya udah selesai. Cepet banget. Sharing teman kakak dalam usaha bisnis kakak. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengalaman serta motivasi yang sangat luar biasa yang barusan disampaikan oleh Kak Holilah adalah jangan terlalu pede dengan apa yang akan kita dapat di kemudian hari jika kita belum mempersiapkannya matang-matang, karena kita sendiri akan kaget dan stres jika ekspektasi kita tidak sesuai dengan realitanya. Dan mumpung kita masih muda nih, masih banyak tenaganya, carilah ilmu dan pengalaman yang banyak serta maksimalkan ilmu dan pengalaman tersebut.